Ya, tidak hanya pembenahan kabel kusutnya masih panjang, kini keluarga dan korban kecelakaan nampaknya juga masih akan melalui jalan panjang untuk mendapat keadilan. Pihak keluarga mengaku tidak kunjung ada kejelasan pertanggungjawaban dari perusahaan penyedia kabel optik. Ini bukan soal uang, rekan-rekan. Saya butuh uang, betul. Tapi sekali lagi ini bukan soal uang. Ini soal keadilan yang fair. Jalan panjang mencari keadilan bagi Sultan Rifat Al-Fatih, korban kecelakaan yang terjerat kabel optik menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Lewat tulisan tangan dalam sepucuk surat, mahasiswa semester akhir ini mengungkapkan kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja. Area tenggorokan saya mengalami kerusakan parah yang mengakibatkan rusaknya saluran makan dan saluran pernafasan saya. Akibatnya, menelan air ludah pun saya tidak bisa lakukan. Sehingga setiap 2 menit sekali, saya harus mengeluarkan air liur saya dan setiap kali saya ingin tidur, saya harus menyedot air liur beserta lendir yang masuk ke saluran pernafasan saya dengan menggunakan mesin sedot. Mendatangi Polda Metro Jaya, orang tua Sultan mengaku masih akan berkonsultasi sebelum mengambil langkah hukum. Mengingat hingga saat ini, tak kunjung ada kejelasan pertanggungjawaban yang dijanjikan perusahaan penyedia kabel serat optik. Saya harapkan data dan fakta ini kita bicarakan, duduk bersama, kepala dingin, turunkan arogansi, turunkan itu egoisnya. Baru kita bisa bicara planning ke depan anak saya, bagaimana pengobatannya, kemana. Jangan sampai saya dianggap merampok ataupun memeras beliau-beliau. Tidak, saya orang kecil. Tapi saya juga tidak ingin beliau datang dengan menghina saya dengan uang sejumlah itu. Sedih dan sakit hati. Sementara itu, kasus tewasnya pengemudi ojek online yang diduga terjerat kabel yang melintang di kawasan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat malam lalu masih diselidiki pihak kepolisian. Hasil penyelidikan sementara, korban diduga tewas akibat kelalaian dalam berkendara. Hingga kini polisi belum memeriksa pihak pengelola kabel serat optik. Tempat TKP karena terjadi ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Tak bisa dipungkiri, perkara kabel semrawut tak pernah benar-benar tuntas di ibu kota. Penataan dan pembenahannya haruskah menunggu memakan korban? Tim Liputan Indonesia TV melaporkan dari Jakarta.